Halo semuanya, di sini kita akan membahas tentang perilaku konsumen. Apa sih perilaku konsumen itu? Menurut Lion Schiffman dan Leslie Kenuk, perilaku konsumen merupakan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan sampai mereka mau membelanjakan sumber daya yang mereka miliki untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sedangkan menurut John C. Mowen dan Michelle Minor, menyatakan bahwa perilaku konsumen menjelaskan tentang seorang konsumen berproses dalam menentukan keputusan terhadap sebuah produk, mulai dari menerima, membeli, memanfaatkan, dan menentukan barang atau jasa yang digunakan. Dapat disimpulkan bahwa perilaku konsumen adalah serangkaian kegiatan atau proses yang dilakukan oleh konsumen dalam mengambil keputusan menentukan barang atau jasa yang mereka butuhkan atau yang mereka inginkan. Selanjutnya itu ruang lingkup perilaku konsumen. Apa saja sih ruang lingkup perilaku konsumen? Mari kita bahas. Ruang lingkup perilaku konsumen mencakup produk apa yang mereka beli, alasan apa mereka membeli produk tersebut, kapan waktu yang tepat untuk membeli produk tersebut, selain itu, tempat yang mana yang cocok untuk membeli produk tersebut, dan berapa lama mereka membeli serta berapa lama mereka menggunakannya. Selain itu, ruang lingkup perilaku konsumen juga memperhatikan ruang dan waktu yang dipertimbangkan oleh konsumen agar konsumen bisa mendapatkan produk yang tepat dan sesuai dengan yang mereka inginkan. Apa sih contohnya? Contohnya seperti saat kita ingin membeli sebuah produk sepatu. Alasannya karena sepatu yang lama yang telah kita gunakan sudah tidak layak dipakai. Kapan waktu yang tepat? Waktu yang tepat yaitu sebelum sepatu kita benar-benar rusak atau tidak bisa digunakan lagi. Untuk tempat di mana yang cocok, itu tergantung di mana kita biasa membeli sebuah produk sepatu. Bisa di toko online maupun di toko offline. Berapa lama membeli sepatu dan berapa lama menggunakannya? Kalau kita ingin menggunakan sepatu dengan cepat, kita bisa membeli produk di toko offline, atau jika kita tidak butuh waktu cepat, kita bisa menggunakan atau membeli produk di toko sepatu online. Sedangkan berapa lama mereka menggunakannya itu tergantung pengguna. Ada yang bisa tahan 1 tahun, ada juga yang bisa tahan beberapa bulan saja, tergantung penggunanya dalam menggunakan produk tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis yaitu kemampuan seseorang dalam memahami informasi, persepsi kebutuhan, serta pola pikir yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor ini memang sulit diukur, tetapi faktor psikologis cukup kuat untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Adapun yang termasuk faktor psikologis yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan, dan keyakinan. Motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Dengan adanya motivasi, akan menunjukkan suatu perilaku yang diarahkan pada suatu tujuan untuk mencapai sasaran kepuasan. Persepsi adalah suatu proses tentang petunjuk-petunjuk indrawi atau sensor dan pengalaman masa lampau yang relevan diorganisasikan untuk memberikan kepada kita gambaran yang terstruktur dan bermakna pada suatu situasi tertentu. Pada hakikatnya, persepsi akan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan terhadap apa yang dia kehendaki. Pengetahuan konsumen adalah informasi yang dimiliki konsumen mengenai berbagai macam produk dan jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut. Faktor kedua yaitu faktor pribadi. Faktor ini bersifat pribadi, oleh karena itu sifatnya bervariasi, sehingga menghasilkan persepsi dan perilaku konsumen yang berbeda-beda pada setiap orangnya. Berikut ini adalah yang termasuk faktor pribadi seperti umur, pekerjaan, penghasilan, gaya hidup, kondisi ekonomi, dan kepribadian. Kepribadian konsumen akan mempengaruhi perilakunya dalam memilih atau membeli produk, karena konsumen akan membeli barang sesuai dengan kepribadiannya. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi perilaku konsumen.
Contohnya seperti orang yang dalam keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja, ia lebih dominan mengutamakan membeli sebuah produk yang sesuai dengan kebutuhannya saja. Gaya hidup konsumen adalah ekspresi keluar dari nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan konsumen. Dalam menggambarkan gaya hidup konsumen, dapat dilihat bagaimana mereka hidup dan mengekspresikan nilai-nilai yang dianutnya untuk memuaskan kebutuhannya. Contohnya, orang yang dengan gaya hidup mewah, mereka lebih cenderung merasa senang dan puas jika menggunakan barang-barang yang mewah, seperti mobil mewah ataupun perhiasan. Yang ketiga yaitu faktor sosial. Seperti yang diketahui, manusia adalah makhluk sosial, di mana masyarakat atau orang-orang di sekitar mereka akan mempengaruhi perilaku pembelian mereka. Beberapa faktor sosial adalah sebagai berikut, seperti keluarga, peran dan status sosial, kelompok acuan, dan lingkungan tempat tinggal. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, karena suami, istri, dan anak sama-sama berpengaruh dalam proses pembelian produk dan jasa. Peran merupakan aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya. Tiap peran membawa status yang mencerminkan penghargaan yang diberikan masyarakat. Seringkali individu memiliki produk yang dapat menunjukkan statusnya kepada masyarakat. Keempat yaitu faktor kebudayaan. Faktor kebudayaan termasuk faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor budaya terdiri dari budaya, subbudaya, dan kelas sosial. Budaya adalah kumpulan dari nilai dasar, persepsi, keinginan, dan tingkah laku yang dipelajari oleh anggota masyarakat dari keluarga serta lembaga lainnya. Dalam hal ini, penggeseran budaya serta nilai-nilai di dalam keluarga masuk dalam budaya. Subbudaya adalah sekelompok orang dengan nilai sistem terpisah berdasarkan pengalaman serta situasi kehidupan yang umum. Subbudaya termasuk mencakup nasionalisme, agama, kelompok ras, serta wilayah geografis. Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen serta teratur dengan para anggotanya yang menganut nilai, minat, serta tingkah laku yang serupa. Yang kelima yaitu faktor upaya pemasar. Faktor pemasaran merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku konsumen. Faktor upaya pemasar terdiri dari harga, produk, saluran distribusi, promosi, orang, bukti fisik, dan proses pembelian. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang atau barang lain untuk manfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau sekelompok pada waktu tertentu dan di tempat tertentu. Contohnya, harga minyak goreng di minimarket A lebih murah daripada harga minyak goreng di minimarket B, di mana hal tersebut mempengaruhi perilaku konsumen untuk lebih memilih membeli minyak goreng di minimarket A. Produk adalah segala hal yang bisa ditawarkan, dipunyai, dimanfaatkan, ataupun dikonsumsi agar mampu memuaskan kebutuhan ataupun keperluan konsumen. Di dalamnya mencakup wujud fisik, jasa, orang, tempat organisasi, ataupun suatu ide. Promosi adalah cara untuk meningkatkan penjualan produk atau jasa yang biasanya dilakukan melalui iklan atau potongan harga. Contohnya, sering kita jumpai di mal-mal besar yang mana mereka dalam memasarkan produknya memberikan potongan harga yang mana hal tersebut mempengaruhi perilaku konsumen untuk melakukan pembelian atau memutuskan pembelian terhadap produk tersebut. Bagaimana perilaku pembelian konsumen secara online saat ini? Di zaman sekarang, berbelanja secara online bukanlah hal yang asing. Konsumen tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga saat berbelanja online. Cukup dengan melihat website, bisa langsung melakukan transaksi pembelian. Proses pembelian online memiliki langkah-langkah yang berbeda, seperti perilaku pembelian fisik. Kekhasan dari proses pembelian melalui media internet adalah ketika konsumen yang berpotensial menggunakan internet dan mencari-cari informasi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan.